Bahlil misalnya dalam konteks itu harus cium tangan kepada Prabowo, tidak. Tetapi jangan pula dia cium tangan kepada wakil presiden, karena itu seperti menunjukkan bahwa saya lebih taat loh, saya lebih loyal loh kepada wakil presiden ketimbang presidennya. Nah, pesan itu yang menurut saya makin menegaskan ya bahwa beberapa menteri di kabinet Prabowo ini adalah memang titipan Jokowi. Selama dia menjadi menteri ya bisa jadi dia banyak melakukan hal-hal yang memang pesanan Raja Jawa itu baik berupa tekanan maupun hal yang memang dimintakan. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris, dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini, saya bilang. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, saya lihat boleh juga orang ini. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Tamu saya ada Refli Harun, si manusia keren dan ada cincin. Ini ada rombongan biasa YouTuber berjuang. Ada siapa lagi? Salwa Media, Popole TV, apalagi Refli Harun Channel, One Kawan TV, Pentop. Banyak ya. Oke. Kita singkat aja. Refli, seperti kita tahu, kemarin itu Prabowo menggembleng para menterinya di Akmil Magelang. Iya. Konon selain mendisiplinkan, juga memberikan pesan yang sangat kuat bahwa para menteri itu adalah pembantu presiden. Iya. Harus bekerja untuk presiden. Iya. Loyal kepada presiden. Iya. Tapi belum pengemblengan selesai, Prabowo, mohon maaf kalau saya bilang seperti dilempari kotoran mukanya. Ketika ada adegan tertangkap kamera dan tersebar sangat-sangat luas. Ya. Bahlil ketika salaman dengan Fufu Fafa, wapresnya, itu cium tangan. Atau nyaris cium tangan. Padahal beberapa detik sebelumnya, nggak ngitung jam, nggak ngitung hari, beberapa detik sebelumnya salaman dengan Prabowo, posisinya biasa saja. Nah, sebagai seorang, kita minta sebagai orang pakar hukum tata negara deh. Nanti kita lihat di sisi yang lainnya. Bagaimana Bung Refli melihatnya? Jadi gini ya, yang namanya jabatan kenegaraan itu adalah jabatan yang terkait dengan peran dan fungsinya.
Jadi ada presiden, ada wakil presiden, dan ada menteri. Oke. Menurut konstitusi kita, yang namanya wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Pembantu presiden. Sama dengan menteri, pembantu presiden juga. Oke. Cuma bedanya adalah kalau wakil presiden pembantu untuk segala urusan. Oh, oke. Kalau menteri pembantu untuk urusan tertentu saja. Ya. Karena itu kalau kita lihat loyalitas, maka loyalitas wakil presiden beda dengan loyalitas dengan para menteri. Oke. Wakil presiden itu satu paket. Oke. Jadi seorang presiden pun tidak bisa mengimpeach atau memberhentikan wakil presiden. Oh, oke. Tetapi menteri wajib pertama harus loyal kepada presidennya. Oke. Karena menurut hukum tata negara kita, presidenlah yang sesungguhnya mengangkat. Oke, ya. Ya, menunjuk para menteri. Adapun dalam proses penunjukannya ada masukan, ada diskusi dengan siapapun, itu soal yang tidak perlu dipersoalkan. Karena yang paling penting adalah on the paper, ya, based on konstitusi, ya, yang menunjuk, yang mengangkat adalah presiden. Karena itu loyalitas mutlak harus pada presiden. Ya. Nah, cuma memang loyalitas ini kan tidak perlu ditunjukkan dengan gesture yang berlebihan. Ya. Jadi bukan berarti Bahlil misalnya dalam konteks itu harus cium tangan kepada Prabowo, tidak. Tetapi jangan pula dia cium tangan kepada wakil presiden, karena itu seperti menunjukkan bahwa saya lebih taat loh, saya lebih loyal loh kepada wakil presiden ketimbang presidennya. Nah, pesan itu yang menurut saya makin menegaskan, ya, bahwa beberapa menteri di kabinet Prabowo ini adalah memang titipan Jokowi, titipannya Mulyono, orang yang menjaga kepentingan Mulyono di dalam kabinet selanjutnya. Jadi bukan orang yang katakanlah mau bekerja 100% buat kepentingan presiden. Prabowo, apalagi ya, tiba-tiba orang berimajinasi, ini kayaknya wakil presiden kita ini sudah mulai memoles-moles diri, sudah mulai hari pertama bahkan. Ya, hari pertama sudah terima Perdana Menteri Korea Selatan, Wakil Presiden China, kemudian datang ke lorong-lorong, terowongan, kan? Besoknya ke sekolah dan lain sebagainya, yang menunjukkan kelihatannya tim komunikasi Wakil Presiden lebih siap dan lebih lincah dibandingkan tim komunikasi Presiden. Nah, orang kemudian mengaitkan, wah ini jangan-jangan 2029 nanti Gibran dan Bahlil disingkat Gibah. Oke, sebelum sampai ke situ, saya masih lagi ingin fokus ke soal tragedi atau kecelakaan, ya, accident. Saya nggak tahu. Saya lebih suka menyebut tragedi, cium tangan itu. Saya rasa ini seperti rekam jejak Bahlil yang ceplas-ceplos, ya, ketika dia ngomong Raja Jawa segala macam, ya. Bisa jadi kan kemudian dia di belakang layar dimaki-maki juga sama Jokowi. Gara-gara lu nih gua begini-begini gitu, ya. Nah, saya kira adegan cium tangan itu juga bukan by design, saya kira, ya. Dia nggak mungkin dong gue mau tunjukkan bahwa gue lebih loyal kepada bapaknya si Fufu Papa, nggak mungkin kan. Tapi itu kalau kita sebagai orang beragama itu kan tangan-tangan Allah yang bekerja. Kalau kita percaya berarti, tangan Allah bekerja. Tapi ini menunjukkan tadi bahwa seperti kata Bung Refli, bahwa memang ada di kabinetnya yang tidak mau loyal pada presidennya. Dan sebagai dalam kehidupan bernegara, saya rasa ini bisa berbahaya ke depan. Karena dia bisa membawa pesan-pesan, membawa misi-misi dari majikan lamanya, bukan patuh kepada presiden yang majikan barunya. Gimana nih? Iya, jadi kalau kita lihat Bahlil, ya, Bahlil ini orang yang spontan. Spontan, betul. Gesture dan lisannya itu kadang-kadang nggak jauh dari apa yang dia pikirkan. Seperti dia misalnya mengatakan Mulyono Raja Jawa, ya, nggak main-main ini sama Raja Jawa, ya. Kalau kita main-main, ngeri-ngeri sedap ini, ngeri-ngeri sedap, bisa susah nih. Nah, itu menunjukkan bahwa selama dia menjadi menteri, ya bisa jadi dia banyak melakukan hal-hal yang memang pesanan Raja Jawa itu, baik berupa tekanan maupun hal yang memang dimintakan. Nah, ini kan menurut saya menjadi PR bagi Prabowo. Kan Prabowo bisa melihat mana menteri yang loyal 100% pada dirinya,
mana yang sesungguhnya menteri yang tidak loyal, dan sebaliknya bisa membahayakan program-program kabinetnya. Nah, sampai di sini saya lanjut pertanyaannya. Pada konteks tadi, mana yang loyal, bahkan bisa membahayakan, itu apa yang sebaiknya harus Prabowo lakukan untuk mengamankan pemerintahannya supaya menjamin mimpi-mimpinya itu bisa diwujudkan untuk Indonesia Raya ini? Kita nggak ngomong soal bahlil saja, tetapi kan kita ngomong mengenai kabinet yang mix up. Jadi kabinet ini tidak 100% Prabowo. Banyak isu yang melingkupinya kan. Ada surat perintah 13 Oktober dan lain sebagainya. Sehingga yang terpilih ini bukanlah semua seolah-olah dari tangan Prabowo. Jadi sebagian endorsement dari pihak lain atau Jokowi. Nah, sebagian dari Prabowo, sebagian dari ketua-ketua umum partai politik karena koalisi. Jadi ada 3 kekuatan di situ. Pilihan Prabowo sendiri, murni, kemudian pilihan partai-partai politik, dan pilihan Mulyono. Nah 3 ini bisa crossing, bisa aja crossing. Beririsan ya? Beririsan. Bisa jadi orang itu orangnya Mulyono berasal dari partai politik, tapi diterima juga di Prabowo. Bisa jadi kan? Tetapi intinya apapun itu harus monoloyalitas. Nah, tidak boleh membawa kepentingan yang lama. Kalau membawa kepentingan yang lama, menurut saya harus dipotong. Nah, ngomong harus dipotong. Kita kan nggak perlu memberikan waktu 100 hari. Kalau memang seperti kata Relvi tadi yang outbox itu bisa besok dilakukan. Dalam konteks Bahlil ini kan bisa menjadi ganjalan yang serius, meribetin itu. Apa bisa segera dipotong? Apa nunggu 100 hari? Ya gini, kita kan harus menjadi manusia yang adil kan. Artinya begini, soal adegan cium tangan itu kan sebenarnya manifestasi dari sesuatu yang di belakang layar. Setuju. Nah, manifestasinya adalah dengan cium tangan. Tapi apa di belakang layarnya? Nah ini yang harus dilihat betul oleh Prabowo Subianto. Tapi kan kalau kita menganalisis politik, saya ingat waktu EF datang kan, ada 3 kelompok orang-orang yang kemarin pro Mulyono ini. Kelompok pertama adalah kelompok yang loyal 100%. Jadi walaupun majikannya berubah, dia tetap loyal. Kira-kira yang misalnya pangkal namanya B misalnya ya kan. Inisialnya B. Ada yang kedua. Loyal karena diinjak kakinya, jadi terpaksa karena kartu-kartu terus dia itu masih dimainkan, dan itu bisa di-spill di publik tanpa harus misalnya diomongkan, itu kan bisa muncul begitu saja di media sosial. Nah yang ketiga, mereka loyal ini bergantung siapa yang berkuasa. Sampai tanggal 20 September sebelum pelantikan mungkin masih loyal. 20 Oktober masih loyal. Tapi setelah 20 Oktober loyalitasnya akan berubah. Nah, terhadap loyalitas yang pragmatis ini ya sebenarnya PR-nya nggak banyak, kecuali orang itu bener nggak kerjanya. Itu aja. Tetapi kalau yang in between ini, wah ini masalah. Karena ada unsur-unsur pengaruh tadi ya? Iya, yang diinjek kaki. Itu harus dipotong. Kalau injek kaki, karena berarti orang bermasalah dia kan? Nah kalau yang loyalnya kepada yang lama, misalnya inisial B tadi, dipotong juga. Karena itu nggak akan berubah dia. Dia dia loyalitas yang sifatnya ideologis. Timingnya gimana? Kalau kita bicara timing ya, untuk 1 dan 2 ini at any time. Iya kan? Tapi yang untuk yang ketiga tadi harus dikasih waktu. Gitu. Yang loyalitas melipir tadi. Anda dilihat, Anda nggak ada masalah, tapi Anda sebenarnya kan loyalis yang sana. Tapi saya tahu Anda orang yang pragmatis. Nah orang pragmatis itu ada 2 kemungkinan. Bekerjanya tetap profesional, tapi ada atau bekerjanya tidak profesional, kan payah. Nah kalau misalnya dia profesional, dia nggak peduli siapa bosnya, tapi dia tetap bekerja profesional. Betul. Kalau bosnya A ya dia kerja profesional di A. Tetapi yang susah orang pragmatis yang tidak orang yang pragmatis dalam sisi loyalitasnya, tetapi kerjanya di bawah kapasitas atau makan mafia misalnya.
Kalau ngomong-ngomong soal potong-memotong timing segala macam tadi, kalau kita desak misalnya, sebagai rakyat boleh dong kita mendesak ya. Prabowo potong tuh Bahlil. Pertama dia loyalitas kepada majikan lama. Kedua sekaligus berikan semacam shock terapi buat menteri-menteri yang lain. Bahwa kalian itu diangkat dan diberikan oleh presiden, maka kalian bekerja untuk presiden sekarang. Gimana? Pertanyaannya kita balik. Apakah dalam mengangkat dan memberhentikan presiden, Prabowo independen 100%. Kalau dia pun ternyata ada persoalan yang tadi injek kaki kan ya ribet juga. Iya. Gitu. Karena itu berarti he needs time. Dia butuh waktu. Butuh waktu untuk melakukan sebuah istilahnya positioning. Hari ini mungkin dia masih berada di bawah radar kekuasaan lama. Karena ada hal-hal yang barangkali masih belum dia kuasai. Dia lihat polanya, ibarat pemain bulu tangkis itu, ya dia masih ngetes. Apakah dia akan main cepat, main rally. Dia lihat ini staminanya kuat apa enggak, tekniknya bagaimana. Sampai kemudian akhirnya dia memutuskan, saya harus smash kan, kira-kira begitu. Ngomong-ngomong soal dia perlu waktu, tadi terakhir Pak Sayuti Asatiri, itu kan menyampaikan bahwa tolong hargai kami juga. Ya, berapa lama kami harus sabar? Berapa lama kami harus, ada kalau istilah saya, memberikan waktu bulan madu buat Prabowo? Kan nggak bisa dong, kalau kemarin kita ngobrol waktu sama kan bisa sampai 1,5 tahun. Kasih waktu. Buat kita mungkin 3 bulan, ya terlalu cepat juga barangkali. 6 bulan tuh bagaimana? Menurut Refli, baiknya gimana tuh soal-soal seperti itu? Iya, kalau saya sudah menetapkan dalam diri saya sendiri 100 hari. 100 hari, berarti 3 bulan. Jadi 100 hari itu dianggap waktu yang proper untuk meninjau kembali kabinet. Kalau misalnya bagus, profesional, berintegritas terus. Lanjut. Kalau misalnya tidak bagus, walaupun loyal, potong. Apalagi udah nggak bagus, nggak loyal pula ya potong. Apalagi sudah nggak bagus, nggak loyal, korup lagi, tambah potong. Gitu. Sebagai closing statement ada yang mau disampaikan? Ya, saya kira kalau kita bicara tentang kabinet, yang berhak di kabinet itu cuma 2 jenis ini saja. Punya kapasitas atau profesionalitas dan punya integritas. 2 saja. Dan soal loyalitas, ya itu kalau seorang profesional kan dia tahu menempatkan diri pasti. Ya kan? Kita juga nggak suka misalnya Menteri B ketika bertemu cium tangan juga kan? Kan kita tidak mau ada yang cium tangan dengan Prabowo. Betul. Kita nggak mau ada yang cium tangan dengan Jokowi. Kita ingin dia bekerja dengan integritas dan loyalitas. Kenapa begitu? Integritas dan kapasitasnya. Kenapa? Karena kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45 yang lama, itu penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu dan perdebatan di BPUPKI, mereka tuh melihat yang namanya menteri itu bukan hanya pejabat biasa. Kata Undang-Undang Dasar 45 yang versi lama dan penjelasannya, saya baca itu. Bahwa sesungguhnya menteri itulah yang namanya kepala pemerintahan sehari-hari. Karena mereka day to day mengurusi urusan tertentu. Jadi tidak boleh mereka cuma sekedar orang yang mengerjakan sesuatu tanpa arah, tanpa visi, tanpa misi. Jadi mereka juga orang yang punya visi, punya pandangan yang luas. Walaupun dia pembantu presiden, tetapi di actual sehari-hari dia merupakan pemimpin masyarakat di bidangnya masing-masing. Gitu. Terima kasih banyak Bung Refli. Teman-teman sekalian, saya kira obrolan singkat ini menjadi pesan buat khususnya presiden kita ya, bahwa Anda dilingkupi ya, bukan pesan baru buat dia sih, dia lebih paham daripada kita ya, tapi sebagai rakyat kita boleh meminta agar Prabowo betul-betul menunjukkan dharma baktinya, boleh nggak sih kita sebut begitu ya, dharma bakti pada Ibu Pertiwi ini, pada kita rakyat Indonesia ya, saya kira begitu ya. Makasih banyak Bung Refli, terima kasih. Keren cadas lagi. Keren cadas. Saya Edi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu.
beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini, saya bilang. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, saya lihat boleh juga orang ini.